Wait, Malaysia just beat the Philippines in English? Here's what the data. Buatan Malaysia masih dilestarikan yang namanya aksara Jawi, teman-teman. Jadi aksaranya bahasa Arab tapi bahasanya bahasa Melayu. Contohnya Tulisan Jawi pada papan iklan dan pada papan tanda jalan. Kenapa tulisan Jawi ini dianggap penting dan perlu diperkukuhkan sehingga ke hari ini? Wow, luar biasanya warga negara Malaysia ya geng ya. Dipuji oleh Ustadz Abdul Somad geng. Malaysia juara 1 emang bahasa Inggrisnya di ASEAN. Kayak gitu ya geng ya. Namun di pelajarnya sana masih menggunakan bahasa Arab. Tidak seperti di Indonesia. Jangankan pelajarannya geng, di jalan-jalan di sana juga menggunakan bahasa Arab. Jawi kayak gitu ya geng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video Malaysia memang juara 1 bahasa Inggris. Namun tentang hal ini dia tidak melupakannya kata guru besar kita yaitu Ustadz Abdul Somad. Kayak gitu geng ya. Wah. Kira-kira tentang hal apa ya geng? Ya kalau Malaysia memang gak usah diragukan lagi geng. Memang penggunanya bahasa Inggrisnya memang sangatlah lancar kayak gitu ya geng. Sangatlah hebat. Bahkan orang luar pun kagum kepada negara Malaysia. Bahkan orang luar pun kalau kau mau belajar bahasa Inggris itu datang saja ke Malaysia. Waduh, Indonesia termasuk nih ya. Harus belajar ke Malaysia nih kayak gitu ya geng ya. Kokori dan lain sebagainya itulah kayak gitu ya gengnya. Oke geng, jadi gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong ya sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bener silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, tentunya kalian sudah penasaran. Jom kita simak bersama-sama. Let's go. Wait, Malaysia just beat the Philippines in English? Here's what the data actually shows. The 2025 EF English Proficiency Index just dropped and Malaysia jumped straight to number 1 in Asia with a score of 581. The Philippines, who many expected to dominate, came in second with 569 points. Here's the twist. Singapore, last year's champion, isn't even on the list anymore. Malaysia didn't just win Asia. They climbed to 24th globally, moving up 2 spots from last year. Real talk though, is this because our education system actually improved, or did we just get lucky with who took the test? What's that? It is a chicken wrap. How to get that? I got it from my English teacher Why? Masih because budak-budak loh. she said it was yummy. Yummy. Is it Yes. all the kids get it? Some of them, because they only get it if they get 24 stars. So how many stars you got? Hmm? How many stars that you got? 24. Are you sure? Wajib mengambil subjek pelajaran bahasa Arab. Kenapa? Karena orang baca Fatihah pakai bahasa Warga negara Malaysia ya geng ya, dipuji oleh Ustadz Abdul Somad geng. Malaysia juara 1 emang bahasa Inggrisnya di ASEAN kayak gitu ya geng ya. Namun di pelajarnya sana masih menggunakan bahasa Arab, tidak seperti di Indonesia. Jangankan pelajarannya geng, di jalan-jalan di sana juga menggunakan bahasa Arab. Jawi kayak gitu ya geng ya. Waduh, luar biasa sekali ya geng ya. Tepuk tangan dong kepada negara Malaysia. Ya kalau sekarang udah diubah-ubah ya, pantas saja gampang rakyat kita yang ditipu mulisisasi oleh para pejabat kita kayak gitu ya geng ya. Lihat, Ustadz Abdul Somad bukannya dia menjilat ataupun mengapakan kepada negara Malaysia kayak gitu ya geng ya. Namun melainkan dia membagi fakta yang sangat nyata depan mata kita kayak gitu ya geng ya, bahwasannya Malaysia memang jago berbahasa Inggris. Malaysia memang pandai berbahasa Inggris rakyatnya, namun dia tidak melupakan pelajaran-pelajaran bahasa Arabnya. Tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia udah dilupakan itu kayak itu. Apalagi sekarang zamannya modern. Aduh, hailah, udahlah. Dan Ikinya akan mereaction beberapa video lagi, geng. Katanya ini kata orang Indonesia, unik tulisan Arab Melayu di Malaysia. Wah, kira-kira seperti apa sih?
Jom kita simak dulu bersama-sama. Di Malaysia itu masih banyak ya pakai tulisan Arab Melayu. Itu kan kalau dibaca surau warisan dunia gitu ya. Jadi tulisannya Arab tapi bukan bahasa Arab gitu. Tulisan Arab Melayu istilahnya kalau teman-teman tahu. Ada yang tahu Jalan Tuan Khalid. Kalau ini jalan tuanku Khalil Yakob. Kutil perdana Jum makan. Di Kelantan Malaysia masih dilestarikan yang namanya aksara Jawi teman-teman. Jadi aksaranya bahasa Arab tapi bahasanya bahasa Melayu. Contohnya ini. Laman, warisan, kampung, laut. Pasar besar, Siti, Blur, Khadijah. Jagalah kebersihan pasar ini. Pitrun alias Petron. Makan dasini di sini kali ya. Bawa pulang. Dataran Bandaraya. Pusat latihan. Ketahanan rakyat yang sepadu. Oh. Apa gara-gara ada orang Jawa di Kelantan sampai ada namanya huruf Jawi? Tapi ternyata ini karena pedagang Arab ratusan tahun lalu. Jawi dipakai untuk menyebut aksara Arab namun berbahasa Melayu. Orang Arab zaman dulu menyebut wilayah Asia Tenggara sebagai Al-Jawah atau Jawi. Itulah asal muasalnya. Jawi digunakan sebagai bahasa dagang, gak hanya di Kelantan dan Malaysia, tapi menyebar hingga seluruh Nusantara. Kalau kamu ke Museum Nasional Indonesia juga bisa menemukan manuskrip Jawi. Kamu bisa baca aksara Jawi nggak? Kelantan. Wah, Kelantan. Tulisan Jawi pada papan iklan dan pada papan tanda jalan. Kenapa tulisan Jawi ini dianggap penting dan perlu diperkukuhkan sehingga ke hari ini? Anda tahu tak, sejarah perkembangan tulisan Jawi telah berkembang sejak abad ke-15 Masihi lagi. Tulisan Jawi ini menjadi warisan dan identiti bangsa Melayu yang digunakan sebagai medium utama di dalam sistem pentadbiran, undang-undang kesusasteraan dan juga pendidikan. Namun, selepas era penjajahan dan kemerdekaan tanah Melayu, tulisan Jawi ini mengalami kemerosotan dan terus terpinggir, terutama selepas pewartaan tulisan Rumi sebagai tulisan rasmi kebangsaan di bawah Attabahasa Kebangsaan 1963. Justeru, untuk memartabatkan semula tulisan Jawi ini, tulisan Jawi telah diberi perhatian melalui sistem pendidikan formal melalui KBSR dengan memperkenalkannya dalam subjek pendidikan Islam sebagai satu komponen penting. Selain itu, bagi merealisasikan hasrat KPM, program Jacob telah diperkenalkan pada tahun 2005. Program Jacob ini juga menekankan penggunaan tulisan Jawi sebagai salah satu medium utamanya. Akhir kata, tulisan Jawi ini bukan sekadar sistem tulisan tetapi menjadi lambang kepada warisan budaya, keilmuan dan identiti bangsa Melayu yang sangat bernilai dan perlu kita kekalkan dan diperluaskan. Untuk kaedah penulisan dan ejaan Jawi yang mudah, saya akan sambung ke video seterusnya. Jangan lupa like video ni dan follow akaun TikTok Easy Jawi. Di uang kertas Malaysia pun ada tulisan Jawi. Oke, di sini gue udah ada uang ringgitnya, kita coba lihat. Nah, jadi ini tampilan uang ringgit Malaysia, 20 ringgit, 10 ringgit, 1 ringgit. Nah, ini tuh di belakangnya betul ada tulisan Jawi. Yang belakangnya ini tuh dibaca Bank Negara Malaysia. Sama juga di setiap lembarnya itu pasti di belakangnya ada tulisan Jawi. Bank Negara Malaysia, ringgit Malaysia. Di sini juga sama Bank Negara Malaysia, ringgit Malaysia. Dan di 1 ringgit ini ada gambar wow bulan nih. Ini namanya wow bulan yang ada di logo Malaysia Airlines. Oke, kalau misalkan lihat papan iklan Milo ini, atau iklan Nescafe ini, atau McD ini, terus kalian sangka itu adalah di Arab. Tapi ternyata itu di Malaysia, karena penggunaan tulisan Jawi atau Arab Melayu, tulisan Arab tapi berbahasa Melayu masih digunakan di Malaysia, terlebih di sekitaran negeri Kelantan, Terengganu. Berarti tulisan ini dibaca melangkah jauh. Milo melangkah jauh, mantap. Berarti yang ini dibaca restoran McDonald. Nikmati hidangan tengah hari terhebat, McDonald. Lepas itu yang ini dibaca lebih keaslian aroma, rasa lebih lembut, Nescafe. Oke, lagi yang ini dibaca promosi hebat. Yang ini dibaca lebih nilai ganjaran sepanjang masa. Di Malaysia disebut tulisan Jawi, di Indonesia disebut Arab Pagon atau Pegon. Wah, ternyata negara Malaysia masih menetapkan ataupun melestarikan nih kayak gitu ya kayaknya sampai sekarang Arab Jawi kayak gitu ya kayaknya.
bukan Arab Jawa kayak gitu ya, gengnya. Arab bukan dari Jawa, Arab tuh dari Arab sana. Jadi jangan salah paham kayak gitu ya, gengnya. Ini adalah Arab Jawi kayak gitu ya, gengnya. Arab Jawi itu ya mungkin zaman dahulu untuk mempermudahkan para pedagang saudagar kayak gitu ya, gengnya. Namun sekarang hebatnya Malaysia ini masih menggunakannya kayak gitu ya, gengnya. Ya kalau gengnya ini tak terlalu pandai juga lah kayak gitu ya, gengnya. Karena dulu belajar kayak gini menurut Dikinya tuh, aduh, apa namanya ya, bukannya nggak penting, tapi memang nggak ada juga diajarin, namun nggak terlalu kayak gitu, nggak terlalu sering kayak gitu ya, yang diajarin untuk belajar bahasa Arab Jawi ini kayak gitu ya, kayaknya. Ataupun bahasa Melayu ini. Kalau di tempat lain mungkin di Sumatera, di Kalimantan, terus di Pekanbaru mungkin ada pelajaran seperti itu, tapi di sini nggak ada kayak gitu ya, geng. Ya, ada juga aksara-aksara apa itu ya namanya? Ah, pening lah pokoknya pelik lah, pelik nama apanya? Pening lah ikinya kalau ikinya ingat-ingat itu, Kang. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-videonya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geng, berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.